Mari kita akan baca di dalam firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab. Kita baca ya. Ya, kita baca Yohanes 11 dari ayat 1. Iya, tadi saudara, saya sebelum memulai, saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya ingin kita membaca di malam hari ini. Ya, ini adalah kisah seorang tentang iman dari Yesus yang memberikan kemenangan. Satu yang luar biasa tentang iman Yesus yang menang, karena ini menembus segala rintangan menuju terjadinya sebuah mujizat. Nah, kita dapat mengetahui rintangan dan menang menuju terjadinya itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi deklarasi iman dari Tuhan kita itu sebaliknya merupakan awal dari suatu perjalanan iman yang penuh resiko sebenarnya. Perjalanan iman yang penuh resiko. Namun saudara, pada akhir perjalanan iman itu, kita bertemu dengan Yesus yang berdiri di kuburan Lazarus. Dia berdiri di kuburan Lazarus dan dia tetap kuat, bersikap positif, dan dengan iman yang tidak bimbang seraya berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Itu ayat 40. Ya, ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Namun di antara ayat 4 dan ayat 40 itu, di antara, kita lihat di antara kebesaran pengakuan iman yang pertama dan ajakan Tuhan yang terakhir agar orang-orang lain yang menyertainya percaya akan terjadinya suatu mujizat, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan itu bahwa penyakit itu hanya akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Di sana terdapat banyak hal yang penuh resiko yang harus dihadapi dan banyak rintangan yang harus disingkirkan Tuhan. Iya, secara alamiah memang walau waktunya hanya 4 hari, dan jaraknya hanya beberapa mil, namun sebagai perbuatan yang penuh resiko dalam iman, maka hal tersebut merupakan suatu perjalanan yang dikelilingi banyak lubang-lubang perangkap dan rintangan-rintangan yang timbul. Itu membuat orang-orang bisa batal imannya atau ragu-ragu imannya karena ada banyak tantangan. Karena mereka bisa menjadi kurang percaya. Nah, ketakutan timbul oleh karena kurang percaya. Itu hal yang bisa timbul karena tantangan-tantangan di perjalanan itu untuk melihat mujizat Lazarus bangkit itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anda tahu banyak lubang-lubang, banyak hal yang dia hadapi. Karena itu ada hal yang dikatakan ketakutan. Jadi ada banyak timbul orang-orang bisa ketakutan saudara dan ada banyak kebingungan, dan juga orang mengolok-olok, menyindir dia dari orang-orang tentang siapa dirinya. Anda dan saya juga dapat menghadapi kesukaran seperti ini di dalam perjalanan iman kita, terutama pada saat dimana kita harus menunggu, yaitu antara pengakuan iman kita yang pertama untuk sebuah mujizat, dan saat ketika mujizat itu terjadi, waktu untuk menunggu itu sangat berguna untuk menguji iman kita. Lambatnya waktu akan membuktikan tentang iman macam apakah yang kita miliki. Tambah lambat
kita akan terbukti iman model apa. Apakah kita bisa tetap percaya akan janji Tuhan seperti Abraham ya. Kalau setiap jawaban datang pada kita harus menunggu lama, maka kita tidak akan mengetahui seberapa kuat iman kita. Kalau tunggu lama, kita bisa nyerah, nggak jadi deh ya. Saudara nggak jadi percaya, langsung kita ambil keputusan yang lain. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dan iman Abraham itu tidak menjadi lemah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kata firman Tuhan, tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Jadi tantangan memang lama sekali baru dia punya anak, saudara. Tapi kita melihat di sini berapa lamanya itu justru akan membuktikan betapa besarnya iman kita. Tetapi adanya kelambatan itu merupakan kesempatan, kita harus tahu, merupakan kesempatan untuk kita menyapu bersih beberapa rintangan dan maju terus dalam perbuatan iman kita yang penuh dengan resiko itu menuju terjadinya suatu mujizat. Perhatikan, ada 7 rintangan yang dihadapi oleh Yesus. Pertama adalah takut. Pertama adalah takut. Ketika Yesus berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ia bermaksud untuk membangkitkan Lazarus. Ia menuju ke sana untuk mengadakan suatu mujizat bagi kemuliaan Tuhan. Karena dia katakan penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tetapi kesembuhan. Kita lihat ya. Dikatakan dari Yohanes 11. Dikatakan seperti ini. Kita baca dari 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia yang engkau kasihi. Dikasihi oleh Tuhan pun bisa sakit. Banyak orang pikir, dia dekat dengan Tuhan, disayang Tuhan, mana mungkin bisa kena sakit, apalagi mati. Saudara, ingat baik-baik, kalau engkau adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya banget bahwa Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu dekat dengan kita dan Tuhan di dalam kita, itu pun bisa terjadi sakit. Yesus pun dicobai iblis, Yesus lagi keren-kerennya berpuasa. Sebelum memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari, berpuasa dengan luar biasa. Dan kemudian dia mulai lapar. Dia kemudian dibawa oleh iblis, masa bisa menyentuh dia loh. Jadi saudara, kita ingat juga Ayub yang begitu dekat, intim, dan punya pergaulan dengan Tuhan, bisa mengalami. Tapi semua itu untuk tercatat yang kita melihat mujizat kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah mengalami kegentaran atau kekhawatiran atau hal berpikir negatif. Ingat, Tuhan tidak merencanakan kepada kita kematian, tetapi kesembuhan, atau masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, bukan kegagalan. Dan Tuhan tidak memberikan kita, dikatakan tidak diberikan roh ketakutan, kecemasan, tidak ada. Nah, saya baca lagi pada Anda ya, dikatakan di sini, mereka perempuan mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Dikasih Tuhan. Bisa sakit, apalagi cuma dikasih pendeta, disayang oleh gembala, oleh pendeta, bisa sakit ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa saudara? Ini harus Anda, apalagi yang sakit saat ini. Dia katakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
Jadi jangan gelisah hatimu, jangan ragu akan janji Tuhan, jangan khawatir. Dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi melalui proses hidup kita. Mungkin ada di antaramu yang mengalami masalah pekerjaan mereka, bingung, usaha mereka hancur, perusahaan mereka rasanya sudah mau bangkrut, atau kemudian mereka tidak punya pekerjaan, atau yang biasanya gaji gede tiba-tiba tidak punya pekerjaan. Jadi sangat menyedihkan dan sangat membuat hati ini deg-degan dan sangat ketakutan. Nah, saudara, Tuhan tidak berjanji untuk memberi kita roh ketakutan. Sebab itu kita harus lawan. Kita harus berkata hal yang positif. Kita harus berkata seperti yang Tuhan katakan. Kalau Anda sakit, engkau katakan ini, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau Anda sedang mengalami kemiskinan atau kekurangan keuangan, atau stres karena di mana-mana Anda tidak punya pekerjaan, ataupun kalau Anda dapat pekerjaan mungkin gajinya sangat kecil, sedangkan Anda biasa mendapat gaji yang besar. Tetapi ingat, Anda tidak tahu ke depannya. Mungkin Tuhan sedang menguji kita, maka kita katakan persoalan itu tidak akan membawa kita dipermalukan. Tidak akan membawa kita menjadi lemah, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab masalah kesusahan kita, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, dalam menghadapi kesusahan, kami pun mengalami kesusahan. Sehingga saya bilang, Tuhan, aduh, saya jadi di usia lanjut begini, mau pergi ke toko, pergi ke mall, atau mau senang-senang, mau duduk, atau beli buah atau apapun, aduh, mesti tunggu mobil, aduh, mesti tunggu waktu jamnya, terus pikir, waduh, dulu betapa senangnya, suka-suka, kan, kadang punya supir sampai berapa orang, dan punya mobil banyak, dan sekarang tidak ada, saudara. Jadi rasanya, wow, Tuhan sedang proses hidup ini. Sehingga saudara, saya harus juga bilang pada diri saya bahwa masalah ini tidak akan membawa kita dipermalukan, tidak akan membawa kita merasa jenuh dan bosan hidup hari-hari ini, tidak, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kalau Anda punya masalah keuangan, Anda punya masalah kesusahan atau pekerjaan yang sulit, atau keluarga yang seakan-akan tidak rukun, dan itu menjadi kesedihan bagi keluarga atau orang tua melihat anak, atau melihat kejadian-kejadian terjadi, atau Anda melihat masalah-masalah sekitar Anda mulai merasa, kenapa begini ya Tuhan, kenapa jadi begini. Mari kita katakan ayat ini, bahwa masalah kita ini tidak akan membawa kesedihan, tidak akan membawa dipermalukan, tidak akan membawa rasanya hancur. Banyak orang yang kemudian kepengen bunuh diri, karena kepengen bilang, mati lebih baik, ngapain hidup seperti ini, udah tidak ada gembiranya, tidak ada senangnya, udah mati aja lebih baik. Jadi jangan, saudara, kita harus katakan bahwa masalah ini atau penyakitmu itu tidak akan membawa kematian, atau tidak akan membawa kehancuran, atau tidak akan membawa dipermalukan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit atau oleh masalah yang Anda sedang alami, itu anak Allah akan dimuliakan, Tuhan akan dimuliakan. Tetapkan iman itu dan mulai ngomong itu, saudara, dan saya mulai ngomong itu, dan saya terus ngomong itu, dan saya percaya bahwa kalau kita mengisi makanan pikiran kita isi dengan hal positif, kita akan mengalami hal yang baik dan positif. Karena apa yang kita tabur kita tuai. Nah, saudara, seperti tadi dikasih lihat satu perumpamaan, orang itu ngambil botol aqua, maksudnya aqua, terus dia hancurin gini kan, dari Mika kan gampang hancur, karena tidak ada isinya, hancur,
ya dia bisa remes dan jadi hancur. Tetapi dia ambil lagi aqua satu yang diisi air atau diisi benda sesuatu penuh, dan waktu dia mau hancurin seperti yang kosong itu, tidak bisa, saudara. Dan dia memberikan satu dorongan, ya, bahwa apa yang terisi penuh, kita yang hidup kita terisi penuh oleh janji Allah, oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman, itu tidak bisa hancur, tidak bisa dipermalukan, tidak bisa mengalami benar-benar suatu kegagalan. Tidak, karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, dikatakan dalam Mazmur, Mazmur 37, apabila ia jatuh tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan bahkan dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi sejenak dia mengalami masa jatuh, saudara. Masa jatuh atau masa sakit atau masa merasa malu gitu, saudara, merasa dipermalukan karena merasa jenuh dan bosan, saudara. Nah, firman Tuhan Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya itu berkenan kepadanya. Kita tahu di sini dikatakan Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan, dia sakit. Nah, saudara, coba lihat ya. Dan Tuhan tidak langsung pergi. 4 hari kemudian baru Tuhan datang. Waduh, kalau manusia sekarang bilang, gua kecewa dengan gembala seperti itu, gua kecewa dengan pemimpin seperti itu. Sudah dibilang kok tidak didoakan. Sekarang kan gak bisa datang ke rumah sakit, tidak bisa besok orang ya. Tetapi kalau dulu boleh. Nah Tuhan Yesus 4 hari baru nongol. Saudara, lihat. Kalau sekarang kan tidak. Tapi kemudian orang bisa kecewa. Tetapi Anda lihat di sini, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tetapi dia bisa jatuh. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ingat, bisa mengalami sakit, bisa mengalami ketidakmampuan. Saudara, betapa menyedihkan hari-hari ini kan. Kadang-kadang kita yang lanjut usia, kita pikir, aduh bosan ya hidup kayak gini ya. Tunggu mobil nggak ada, tunggu supir nggak ada. Dan mau kemana? Apa kita jalan kaki saja, jalan sampai ke Moi, sampai kemana jalan kaki. Dan begitu, saudara. Tetapi lihat, saudara, Tuhan katakan bisa saja jatuh, tapi tidaklah sampai tergeletak. Ingat, nggak sampai kita menjadi putus asa, marah, kecewa, bosan dengan hidup ini, udah mati aja lebih baik. Jangan ngomong yang negatif, jangan, saudara. Maka di sini Anda harus cari kegiatan. Tadi saat saya merasa jenuh, saudara, maka saya panggil, saya bilang saya punya bantu, kebetulan ada di situ. Saya bilang, ayo cepat dan bantu saya ngeberesin rumah, menata rumah. Dan mereka ada yang bilang, kan lagi nyetrika. Saya bilang, saya tidak tiap hari nyuruh orang, saya tidak selalu nyuruh orang, saya cuman sekali-sekali untuk minta bantuan. Nah, kali ini saya minta bantuan. Masa kamu pakai alasan nyetrika bisa tiap hari, masa bisa tiap hari? Ayo sekarang bantu saya. Saudara, karena kejenuhan kita harus mengambil sikap yang positif. Maka saudara, saya mulai ngeberesin ruang ibadah saya ini, ruang tempat saya kebaktian, saya mulai bersihin, atur, pindahin ini, angkat ini, dan kamar dan semua. Sehingga sudah waktunya saya ibadah, saya sudah bisa beribadah dengan hati yang sudah belum, tidak jenuh, tidak bosan, saudara. Nah, itu harus diisi. Hidup kita harus diisi
Jangan sampai iblis ambil dan dia hancurin begitu saudara ya. Sehingga kita hancur dan kita penuh kepahitan. Mari saudara kita ucapkan kata-kata firman ini. Katakan Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, dia bisa jatuh, dia bisa kecewa, dia bisa merasa bosan, dia bisa mengalami bangkrut, dia bisa mengalami sakit, dia bisa mengalami hal-hal yang negatif. Tetapi jangan bertindak negatif, jangan berpikir terus negatif. Jangan mulai menyalahkan orang, menyalahkan diri, atau menyalahkan apa saja, atau mulai menyesali hidup. Mari kita lawan ini semua. Dan dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, dan katakan di sini tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, ucapkan ini. Walaupun Anda mungkin belum punya cucu kayak saya, tetapi Anda harus ucapkan ini supaya Anda terima. Kenapa yang Anda tabur ucapkan itu akan terjadi. Nah, saya masih meneruskan pembacaan Yohanes 11 ayat 4 ini ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata pada muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Yudea tempat dia ditolak saudara ya. Bahkan dilempar batu. Jadi muridnya ketakutan, karena muridnya mulai katakan, muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, ayat 8, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan ketakutan, trauma, hal-hal yang masa lalu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia menerobos masa lalu itu. Dan dia katakan di sini, jawab Yesus, bukankah ada 24 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia itu. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Nah saudara, kalau Anda perhatikan di sini, Anda lihat roh ketakutan itu muncul pada murid-muridnya. Ketika Yesus berkata, mari kita kembali lagi ke Yudea, ini ada roh ketakutan. Mereka bilang, masih maukah kau ke sana? Kau dilemparin batu di sana. Nah, Anda lihat, tapi ketika para muridnya mendengar bahwa ia mengatakan hal itu, maka apa yang mereka pikirkan hanyalah menghambat Tuhan untuk tidak ke sana, karena diungkapkanlah hal-hal yang sudah lalu, hal-hal yang dilemparin batu dan bisa mati, dan bencana-bencana itu bisa terjadi. Itulah lubang-lubang yang kita lewati sebelum kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu roh ketakutan. Oleh karena itu mereka berkata, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari. Jadi ada banyak kata-kata yang mencegah. Kan ini, kan macet, kan begini, kan begini. Lah saudara, ada banyak hal itu. Seakan-akan hidup ini setiap hari begitu. Tuhan bilang ada 24 jam loh satu hari. Jadi jangan berpikir hal-hal yang negatif, sedangkan masih banyak cara. Orang dunia aja bilang banyak cara untuk ke Roma, banyak jalan untuk ke Roma. Sebutan tentang Yudea langsung menimbulkan pikiran-pikiran takut. Mereka tidak dapat melihat, bilang Yudea itu langsung takut ya. Tidak dapat melihat terjadinya suatu mujizat karena ketakutan.
Kalau Anda sakit mungkin COVID atau Omikron, terus Anda keingat, wah dulu ada teman saya orang tuanya mati, oh suami istri mati dua-duanya, oh ada keluarga saya. Mari saudara, Anda jangan berpikir seperti itu. Karena ada 24 jam dalam sehari, artinya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi kita sebuah mujizat, oleh karena rasa takut itu seringkali sukar untuk menerima mujizat. Jadi menghalangi penglihatan, bahkan rasa takut itu menafsirkan, membuat penafsiran setiap tanda-tanda secara salah. Jadi bisa menafsirkan yang salah, saudara. Jadi rasa takut dapat membuat kita salah mengartikan semua yang kita lihat atau kita dengar atau kita alami. Bertahun-tahun yang kalau kita lihat Yesus mengatakan sesuatu mengenai Yehuda, langsung muridnya berpikir mengenai penghambatan. Mari kita kembali ke Yehuda, langsung dipikirnya, orang lemparin batu, dipikirnya, mari kalau Anda dengar, aduh positif Omikron, aduh gimana? Saudara jangan khawatir, jangan takut, tidak akan membawa kematian. Anda mengalami sukar, jangan takut. Saudara, di dalam saya nih, dalam kehidupan saya melihat tantangan begitu banyak, saudara tetapi saya berpikirnya positif. Suami saya sewaktu kami mengalami susah ini, saya bilang begini, jangan takut, ayo kita bangun lantai 1 Bukit Doa yang sudah hancur itu. Ayo kita bangun, kita bersihin lagi, kita buat seperti model hotel, sehingga ada TV, ada AC. Nah saudara, biasa 2 ranjang, ini enggak 1 ranjang, jadi kayak hotel. Saudara, dan terjadi 7 kamar terjadi. Kemarin waktu retret sahabat Allah, saya taruh orang-orang yang tidak bisa tidur bersama. Itu ada banyak orang-orang yang kehidupannya tidak suka tidur bersama. Nah teman-teman itu yang jomblo dan tidak suka tidur bersama, saya bilang, ya udah lu tidur aja di kamar itu satu-satu, saudara. Dan ada yang suami istri, ya udah lu di situ aja, supaya tidak mengotori satu kamar yang isi 2. Di atas itu 1 kamar isi 2 kan rancang, nanti akhirnya orang beresinnya repot, ya udah satu. Dan ternyata itu jadi, saudara, jadi. Nah sekarang saya bilang, ayo kita bikin taman itu, dibikin. Dan suami saya mulai, padahal dalam waktu dia sakit, saudara, kami hanya melalui telepon ke Tuhan. Dan akhirnya, kalau Anda lihat film kami yang 17 Agustus, itu sudah mau hampir jadi, saudara. Dan muncul lagi suatu, walaupun itu berkat hari lepas hari sedikit-sedikit, sehingga ada aja bisa meneruskan. Sebentar lagi jadi, saudara, dan mulai lagi terbesit satu visi, akan bikin gereja, akan adakan bikin rumah bentuk gereja, untuk tempat ibadah, maksudnya di taman itu dibikin satu gedung yang model gereja yang sekarang, yang bikin kerucut gitu, saudara, terus di atasnya salib, terus dalamnya kaca, orang bisa doa semalaman, kita bisa ibadah di situ dan bisa. Nah saudara, ini baru aja digambar suami saya tadi, langsung terpikir dia, saya bilang begini, langsung dia punya ide yang indah, saudara, dan dia mulai gambar. Karena dia dulu dia insinyur dan dia suka gambar, gambar dump truck, trailer, apa semua dia bisa gambar semua, saudara. Jadi dia mulai gambar. Dan saya percaya kalau visi itu datang, kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa. Saya bilang dia, padahal lebih bagus punya mobil daripada lu bangun itu, kita kan tapi visi yang Tuhan berikan adalah membangun Bukit Doa, sehingga kami tidak berpikir bahwa sebenarnya kita jenuh kan, nggak ada kendaraan, nggak ada supir. Tapi kalau supir kan harus bayar lagi, nggak punya duit. Nah saudara, tapi Tuhan memberikan ide yang lain, sehingga dia melepaskan jenuhannya, dia gambar, dia mulai bikin idenya, dan mulai jadi kreatif, jadi dia bisa sehat. Sehingga sakit yang dia lewati itu sudah selesai, sehingga dia tidak sakit, dia sudah sembuh.
Karena kita harus kreatif di masa-masa ini. Nah saudara, jadi kita harus ingat bahwa jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti untuk rajin, jangan berhenti untuk kreatif. Apa talenta yang Tuhan berikan pada Anda? Jangan, karena iblis kepengen kita dihancurkan dengan berbagai cara, mengasihi diri, jenuh, bosan. Yang waktu muda bisa hahihi dengan banyak supir, dengan banyak mobil, terus kemudian pandemi ini habis semua ya saudara. Terus mau pergi beli buah aja pikir-pikir, aduh lihat mobil nggak ada, supir nggak ada, aduh kita gimana. Terus kita mulai rasa bosan. Mari saudara, kita kreatifkan talenta kita. Talenta saya suka data saudara ya. Jadi akhirnya saya panggil pembantu saya, ayo bantu saya, beresin dulu ini kursi-kursi, ya beresin semua. Dan jadinya waktu yang lowong itu terisi. Ingat, hidup kita jangan kosong, pikiran kita jangan kosong, hati kita jangan kosong. Jangan sampai iblis masuk dan kita mulai menyesali diri, kita mulai berasa diri gak berarti, kita mulai berasa, aduh dengan usia yang sudah mau 64 tahun ini, kita kok begini ya, kita kok begini ya. Apalagi yang sudah 70. Terus saya ketemu kemarin seorang dokter yang dimana-mana dia punya, kebetulan saya diundang makan, diundang makan di teman itu saudara, dan itu saudaranya datang, itu adalah dokter, dimana-mana ada klinik kecantikannya, itu mau ada di Serpong, ada di Karawaci, mau ada di Sentul, mau ada di Mangga Besar, mau ada di Kelapa Gading, mau ada di mana-mana itu ada saudara ya. Dan di usia yang hampir 80, cantik dan kencang, dan dia tidak operasi di sana, tidak, kencang dan cantik, mau 80 tahun saudara, badan bagus, tegap. Dan terus saya pikir, wah Cici ini luar biasa ya, bisa seperti ini. Tapi hidupnya kreatif saudara, dia tidak pikir susah, tidak mencemaskan. Dan dia bilang begini ke saya, ayo Bu, datang ke tempat saya di Mangga Besar atau Mangga 2, ayo datang gratis. Saya ketawa, saya bilang iya terima kasih, saya tidak datang saudara ya. Tapi saya lihat di usia dia yang 80 tahun, dia sangat cantik dan tidak operasi, dan dia badannya begitu bagus, tegap dan begitu. Kenapa? Kita mengisi hidup kita, jangan kita jadi malas dan jadi betapa nyanyi-nyanyi yang menyedihkan untuk hidup di masa tua atau hidup di masa jomblo atau bujangan atau apa. Mari kita isi hidup kita ini. Ingat, Tuhan memberikan mereka perkataan, kan kalau kamu berjalan di siang hari kamu tidak terantuk. Artinya kalau hidup kamu kau isi dengan kebenaran firman, kau menjadi orang yang kreatif, kau tidak akan mengalami rasa jenuh dan bosan. Karena Tuhan memberi talenta kepada kita, banyak cara. Jangan sampai kita merasa diri kita tidak, Tuhan tidak menyembuhkan, Tuhan tidak nolong. Banyak cara Tuhan bisa menolong kita. Mari saudara, jadi hal yang kedua adalah kebingungan. Kemudian Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sebenarnya sudah mati. Yesus memakai istilah tertidur. Ada lihat kan, ada di situ ayat yang ke-11. Demikian perkataannya. Sesudah itu ia berkata pada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata muridnya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Akhirnya Yesus berkata dengan terus terang. Dia katakan Lazarus sudah mati, bukan tidur, tapi Yesus
membuat mereka bingung, saudara. Tapi sebenarnya tidak. Mereka harus mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang punya iman menerobos. Jadi Tuhan hanya sekedar membangunkan, padahal kenyataan dia itu sudah mati. Tetapi syukurlah ayat 15, aku tidak hadir pada waktu dia mati itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Untung saya nggak ada di sana, kata Tuhan. Kalau enggak, Tuhan langsung tidak buat dia mati dulu, tidak izinkan dia mati, langsung dia hidup, langsung sembuh. Tapi di dalam kematian ini pun Tuhan bilang, untung gua nggak ada di sana. Lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi masalah kita pun Tuhan sedang membawa kita belajar untuk percaya. Belajar untuk melihat mujizat Tuhan. Di dalam keterlambatan pertolongan Tuhan, Tuhan pun bilang, untung saya nggak ada saat itu. Dia katakan kemudian dia bilang, mari kita pergi sekarang ke sana. Jadi yang kedua adalah kadang-kadang ada kebingungan. Thomas yang disebut Didimus itu berkata kepada temannya itu, murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka tiba-tiba maka ketika Yesus tiba, dapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kuburan. Jadi kita lihat di sini ada roh kebingungan. Kadang-kadang kita bingung, Tuhan punya perkataan ini, kita nggak ngerti. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa alangkah anehnya kalau kita pikir bahwa Yesus mengadakan perjalanan yang penuh resiko itu hanya untuk membangunkan Lazarus dari tidur biasa. Jadi kan aneh, ngapain bangun, orang lain juga bisa bangunin kalau dia cuma tidur ya. Murid-murid merasa bingung menghadapi situasi yang sebenarnya. Mereka tidak dapat menangkap maksud yang sebenarnya. Mereka mempunyai pandangan dan pengertian yang kabur mengenai, mereka bingung mengenai mujizat macam apa yang mereka harus lihat atau yang diperlukan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana mereka dapat mempunyai iman di dalam keadaan semacam itu? Bagaimana kita dapat mempunyai suatu iman yang mengerjakan mujizat kalau kita bingung tentang mujizat yang kita perlukan? Kalau kita bingung, kita mungkin nggak bisa melihat mujizat iman itu. Kalau kita belum pernah datang kepada Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita berada dalam keadaan yang terhilang. Dan mujizat yang kita perlukan adalah mujizat keselamatan, mujizat kelahiran baru, bukan hanya agama atau pembaruan agama atau memulai suatu tahap hidup yang baru, melainkan suatu mujizat pengampunan, mujizat damai bersama dengan Allah, menerima Kristus untuk tinggal di dalam hati kita. Kalau kita sedang sakit, maka kita memerlukan mujizat kesembuhan tentunya ya. Bukan semata-mata hiburan atau anjuran atau pertolongan, melainkan suatu mujizat yang kita harus perlukan. Kita memerlukan kuasa kesembuhan dan Tuhan akan menyehatkan kita kembali tentunya ya. Mari kita bertindak secara definitif dan spesifik tentunya ya. Sebutkan kebutuhan-kebutuhan kita dengan jelas dan terus terang. Harus ngomong jelas terus terang. Lebih dari itu, kita harus mengetahui bahwa setan adalah pembuat keraguan dalam hidup kita atau dosa. Atau setan juga bisa membuat kita sakit dan kita tersiksa hati kita, batin kita. Dan kita memerlukan keselamatan, kita juga memerlukan kelepasan. Kita memerlukan Tuhan untuk melepaskan kita. Oh, kalau kita baca terus Lazarus memerlukan kelepasan, dia sudah diikat dengan kain kafan ya. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan semata-mata untuk memberikan semangat kepada kita, bukan hanya untuk mendorong sehingga kita
dapat memikul beban kita. Kita bukan pula hanya untuk menghibur kita. Semua hal itu memang dilakukan Tuhan dan diperbuat lebih banyak lagi bagi kita. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ia telah datang untuk menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kisah Rasul 10 ayat 38. Penyakit adalah tekanan dari iblis, tetapi Kristus telah datang untuk melepaskan kita daripadanya. Hendaklah kita mengetahui dengan jelas tentang mujizat yang kita perlukan. Kita harus mendetail spesifik untuk ngomong mujizat apa yang kita perlukan. Kita tahu 1 Yohanes 3 ayat 8. Tuhan harus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, itu berasal dari iblis. Jadi iblis bikin dosa, ya, membuat kita tidak punya iman. Kita meragukan kuasa Tuhan. Itu dosa, saudara, ya. Kita tidak percaya itu dosa, saudara, ya. Jadi kita harus bangkitkan iman kita. Karena dosa itu, kalau kita nggak percaya pada Tuhan, kita akan melawan Tuhan, kita akan memberontak. Maka itu di situ dikatakan bahwa iblis membuat kita ragu bahwa itu Tuhan apa bukan. Ya, kita tidak mempercayai janji Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Maka di Kisah Rasul 10 ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Allah menyertai kita dan kita percaya di dalam kita ada kuasa Tuhan. Jadi jangan takut dan jangan menjadi bingung atau bimbang. Tetaplah percaya bahwa cara Tuhan untuk menghancurkan kebingungan, kebimbangan, Dia akan menjelaskan pada kita dengan nyata bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Iman yang ketiga adalah iman yang memenuhi persyaratan. Ketika mereka tiba di Betseba dalam perjalanan itu, ya nggak bisa baca terus ya. Dan di dalam perjalanan iman menuju terjadinya suatu mujizat, Marta datang menjumpai Yesus. Marta adalah seorang saudara perempuan Lazarus. Ia dengan pasti dapat mengambil bahagian di dalam iman Yesus untuk terjadinya sebuah mujizat. Tetapi apakah ia berbuat hal yang demikian? Coba dengarkan perkataannya. Dia katakan di ayat 21 ya. Saya baca dari ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberi kepadamu sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Di sini terlihat ya, adanya suatu iman dengan pembatasan, yaitu iman yang memakai persyaratan. Ini yang dikatakan Marta, kalau kau ada, yaitu mungkin saudaraku tidak mati, ya kan? Jadi ada pembatasan, seakan-akan Tuhan tidak bisa melakukan. Kalau Tuhan gak ada di situ, Tuhan gak bisa melakukan. Dan kalau dia sudah mati, Tuhan tidak bisa menghidupkan. Nah, ini yang dikatakan ada pembatasan. Iman yang selalu harus yang memenuhi persyaratan. Padahal sebenarnya Tuhan
tidak seperti itu. Kalau Tuhan mau semua bisa jadi, saudara. Di sini terlihat ya, kata Marta itu bahwa sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu adalah iman yang pakai syarat, iman yang pakai pembatasan. Sebenarnya kalau kita tahu Abraham itu ya sekalipun tidak dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap, mujizat tetap terjadi. Nah, hanya percaya. Di sini terlihat adanya iman dengan pembatasan, yaitu iman yang memakai persyaratan. Marta ya. Kalau waktunya tepat, kalau kondisinya baik, atau kalau keadaan tidak terlalu serius kayak begini, kalau tidak ya seperti macet begini, kalau tidak, saya kadang-kadang sering ke puncak, orang mereka bilang macet. Saya bilang enggak, jalan aja. Soalnya ya kalau kita melangkah, Tuhan akan melangkah dengan kita. Maka saat berjalan, saya mulai berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kemacetan. Tuhan orangkan kemacetan ini dalam nama Yesus, utus malaikatmu Tuhan membuka jalan. Saudara, mujizat itu sering terjadi. Dan yang ikut di mobil saya tahu, mereka melihat bahwa tiba-tiba polisi datang, buka jalan, saudara. Tiba-tiba kami ikut di belakangnya. Wow, kami ikut. Dan terjadi cepat sekali nyampe. Kadang saudara, tiba-tiba orang-orang mulai berkurang tiba-tiba. Dan kadang-kadang ditaruh hikmat oleh Tuhan, bilang begini, hujan turun. Jadi akhirnya motor-motor itu ya jadi ke samping, mampir, saudara, terjadi jalan lebih lancar. Jadi ada banyak cara Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya iman tanpa syarat, tanpa batas-batas. Martalah membatasinya. Jadi untuk sampai kepada kemuliaan yang dinyatakan, ini memang ada banyak tantangan. Memang di dalam iman yang memakai persyaratan itu ada terdapat ruang untuk 1001 kata kalau tidak, kalau gini, kalau begini. Nah, kalau kita bisa beli kata kalau, tentu kita ambil aja, jangan ada kata kalau. Nah, tetapi iman yang memakai persyaratan tidak akan cukup untuk mengalami mujizat yang kita perlukan. Kita dapat disembuhkan kalau Kristus berada di sini, seperti zaman Alkitab itu pembatasan ya. Tidak perlu saat saya pikir, wah nanti ada pendeta ini, kita perlu untuk pendeta Peter yang ini doain teman saya. Saya usahakan, saudara, saya usahakan cari. Tapi Anda tahu di hati saya berkata seperti ini, apakah kamu tidak percaya bahwa di dalammu ada kuasa Roh Kudus? Di dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat 4, kita memiliki kuasa yang besar. Roh yang di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Jadi bukan hanya di Peter yang di dalam kita pun. Maka terus bergejolak itu suara, kenapa harus pikir hanya di Peter yang kamu pun yang diundang, karena undang berdoa buat orang yang di dalam dunia ini di Indonesia. Orang keberapa terkaya, saudara, di Indonesia. Dan itu sebenarnya teman saya. Jadi saya sebenarnya ya tidak apa-apa, tapi di otak ini suka kadang-kadang ada batasan-batasannya. Terus akhirnya suara Tuhan itu lebih menang, karena ternyata ya Pak Peter yang bilang, oh tidak bisa, bisanya saya pagi-pagi, kalau malam ya nggak bisa. Dan akhirnya saya tahu bahwa suara Tuhan di dalam saya lebih benar, bahwa tidak perlu mengandalkan manusia, saya pun bisa. Nah akhirnya saya pergi dan saya melayani di sana. Dan saudara, sekali lagi, jangan batasi Tuhan hanya karena melihat, oh orang ini lebih bisa, oh dia begini. Kenapa iblis ingin menaruh dosa di hati kita, yaitu ketidakpercaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan melihat kita. Dosa tidak percaya, dosa kebimbangan, sehingga kita tidak bisa melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya berharap bahwa semua kita akan tidak membatasi
Tuhan dan tidak ada kata kalau-kalau, ya kan? Memang di sana kita harus lihat Tuhan mau menyembuhkan. Kalau ya ini dikatakan kalau ini yang sukar, saudara, ya orang selalu membatasi. Nah, mari kita lihat yang keempat adalah iman yang umum. Iman yang umum yang kita lihat, yang kami maksud dengan imam yang umum adalah sifat yang umum itu sehingga ia kehilangan sesuatu yang khusus. Kita seringkali mau yang umum saja, tidak kita lihat yang khusus. Itu merupakan iman yang tidak terarah dan tidak dapat melihat dengan terperinci. Marta, Anda lihat di ayat 22, Marta memperlihatkan iman seperti itu ketika ia mengatakan, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ya umum, dia bilang, wah ya, tapi sekarang pun saya tahu bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Itu ayat 22. Kata Yesus ayat 23, ya kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24 kata Marta kepadanya, aku tahu. Jadi itu umum, ya iman yang umum, ya iman yang umum. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi iman yang umum saja. Dia tidak melihat iman yang spektakuler, iman yang dahsyat. Jadi sebab itu kita jangan batasi kuasa Tuhan hanya dengan apa yang kita, tapi kita memerlukan kuasa yang luar biasa. Marta, ucapan itu terdengar indah sekali. Sedemikian sering pula orang menyatakan kayaknya indah, tahu ayat firman, tahu ia hafal ayat, ya hal yang mungkin terjadi. Ada lagi yang merasa bangga dengan berkata, saya mempunyai iman yang besar, saya percaya kepada Allah dapat melakukan segala perkara. Mereka percaya akan kuasa Allah secara teori, hanya teori. Mereka mempunyai iman yang dikatakan doktrinal saja dalam soal terjadinya suatu mujizat. Mereka percaya bahwa segala hal dapat terjadi. Mereka percaya bahwa segala hal itu ya mungkin, tapi untuk bertindak ke sana mereka tidak mampu, saudara. Tapi apakah mereka percaya akan hal itu terjadi? Itu yang membuat kita perlu untuk mempraktekkan iman yang benar. Untuk sebuah mujizat yang kuasa kita harus mempunyai iman yang khusus pula. Ya, Marta berkata, tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberi kepadamu segala sesuatu yang kau minta padanya. Tapi apakah ia sungguh-sungguh mengharapkan Yesus membangkitkan saudaranya itu dari kematian? Sebenarnya tidak. Dia cuma bilang, ya kalau lu ada, ya apa yang kamu minta, ya pasti dia. Tapi dia percaya tentang ya nanti dia akan bangkit di hari kedatangan Tuhan. Ya orang-orang saleh akan dibangkitkan. Tapi dia tidak percaya bahwa saat itu bisa terjadi seperti itu, saudara. Nah, ya sebab itu kita harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus kalau dia bilang pasti, saudara, ya Tuhan dapat membangkitkan kehidupan kita yang rasanya jenuh, bosan, rasanya tidak bergairah, rasanya tidak ada harapan, atau rasanya waduh kita susah banget, atau ya kita sakit dan aduh ini mau mati. Mari kita bangkit, kita tidak percaya pada hal-hal yang kita percaya pada iman yang khusus itu, ya. Jadi Marta berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah memberi kepadamu sesuatu yang engkau minta. Itu umum, saudara, ya. Jadi itu cuma iman yang umum. Ya, merasa bangga dengan iman yang umum itu, imannya yang umum itu, iman yang menyeluruh, iman yang dalam segala perkara, iman dapat semua, tapi ia tidak mempunyai iman untuk mujizat tertentu yang ia perlukan. Mujizat yang dia perlukan, dia nggak punya iman itu. Nah, saudara, ini ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu. Saya rasanya nggak mungkin pikir, ya dengan kas gereja kami yang sangat-sangat sederhana, nggak mungkin bisa untuk gereja bisa membayar LED yang saya berjanji pada pemimpin.
separuh saya akan bayar. Nah saudara, ya hampir 150-an, 130 berapa juta. Dan itu nggak mungkin, tapi Tuhan beriman pada saya mengucapkan. Sehingga waktu saya di Papua, tiba-tiba saudara, teman telepon, ternyata dia sakit, ya COVID. Dan sakit COVID itu dia parah sampai ternyata dia telepon saya, ingat bahwa saya pernah bilang ke dia, ayo dong LED, kalau kamu nyumbang LED ini kamu akan lihat terus ada duitmu ada di situ. Saudara, kenapa tiba-tiba dia keingat? Di saat dia sakit, Tuhan menyatakan kemuliaan ya saudara. Dan semalam saya makan bersama mereka, dia sudah sembuh. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaan saat dia sakit, dia ingat. Dan teman ada juga saat dia sakit, dia COVID, baru dia ingat. Aduh, dulu saya waktu miskin, waktu saya susah banget miskin, ya saya isi kolekte aja 1.000 perak aja saya ini katanya. Dan saya selalu ikut ke Bukit Doa, dikasih gratis sama Ibu Dora. Bertahun-tahun dari anak saya masih kecil, bertahun-tahun saya ikut dia doa semalaman. Dan bus gratis, saya kasih makan gratis. Tapi waktu dia sakit saudara, dia keingat saya. Dia telepon, dia tidak masuk, dia bilang pasti ini Ibu Dora lagi susah, pasti ini berarti kantornya tutup, karena telepon gak angkat berarti mereka susah. Langsung dia hubungin tanpa tanya saya, hubungin telepon langsung bilang tolong, iya saya bayar, tolong iya sambungkan telepon itu. Saudara, tanpa saya minta, justru waktu mereka sakit Tuhan melakukan mujizat. Jadi mari kita lihat bahwa tidak ada yang mustahil. Nah, sekali lagi saudara, kita jangan iman yang hanya umum-umum saja. Sekarang yang kelima saudara ya, iman akan waktu. Ada iman akan waktu yang salah. Nah, saudaramu akan bangkit, kata Yesus. Marta menjawab apa saudara? Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang akan bangkit pada akhir zaman. Saudara, sebenarnya dibutuhkan saat itu, bukan nanti akhir zaman. Jadi imannya waktunya salah, iman dia dengan waktu yang salah. Yang dibutuhkan sekarang bukan nanti. Saudara, banyak kali kita bilang, iya beri saya kesempatan nanti. Tapi sebenarnya kita harus memiliki iman saat ini, bukan imannya nanti. Iman saat ini. Nah, saudara, waktu itulah di situ terlihat bahwa Marta memang percaya akan mujizat yang diperlukan itu, tapi bukan sekarang, melainkan kebangkitan itu akan terjadi nanti akhir zaman katanya. Saudara, ini sangat mengherankan bahwa ada banyak orang dapat percaya akan mujizat-mujizat di masa lampau atau mujizat-mujizat di waktu yang akan datang, tapi mereka sama sekali tidak percaya akan mujizat dapat terjadi sekarang ini. Mujizat sekarang ini Anda perlukan apa? Saudara, sebentar lagi kita akan berdoa tutup. Kita akan tahu kita perlu mujizat apa. Anda harus mendetailan spesifik ngomong saudara. Jangan nanti, oh nanti kalau 5 bulan lagi ya udah kekumpul duitnya bisa beli mobil. Nah, oh udah nanti kalau begini nanti ya, oh itu masa lalu dulu waktu saya masih semangat maka saya bilang apa jadi. Enggak saudara, sekarang pun masih kuasa Tuhan masih sama saudara ya. Nah, kalau Anda lihat di 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28, namun Allah telah menjanjikan mujizat-mujizat sekarang ini. Karunia kuasa untuk mengadakan mujizat telah diberikan kepada sidang jemaat Tuhan. Jadi orang dapat mengatakan tentang mujizat yang terjadi 20 tahun lampau, tentang kegerakan rohani yang terjadi di waktu lampau, tentang iman mereka gagal di hadapan suatu tantangan untuk mujizat di masa kini. Nah, saudara, tapi puji Tuhan, ya kita tidak pernah, Tuhan kita tidak pernah berubah, kuasanya tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya tidak berubah. Iya, maka kepada Marta Yesus berkata, akulah, ya ayat 25 ya, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 25 ya, bukan dahulu kala atau di waktu yang
akan datang. Bukan, melainkan sekarang ini juga Yesus adalah kebangkitan dan hidup, saudara. Jadi jangan bilang nanti besok lah, nanti ini nanti. Saya orang yang gemes, maunya sekarang, saudara. Inilah sifat saya yang maunya, kalau Tuhan taruh di hati saya mujizat ini jadi, saya ngotot masih jadi. Nah saudara, nah Anda lihat ya, jadi kita perlu iman untuk terjadinya mujizat pada masa kini, bahkan pada hari ini juga. Kalau mujizat itu sama, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Yang keenam adalah iman yang memakai perbandingan. Banyak itu saudara di ayat 37 ya. Ada beberapa orang Yahudi yang hadir di situ, membuat komentar. Dia berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya ada olokan ya, ejekan ya. Dia membandingkan, oh dulu dia bisa gini, kok sekarang kok kenapa Lazarus yang dia kasih bisa mati? Mereka sudah melihat mujizat itu saudara ya. Mereka telah menyaksikan Yesus menyembuhkan mata orang buta hingga orang itu dapat melihat kembali. Iman mereka didasarkan sepenuhnya pada mujizat yang pernah mereka lihat di waktu lampau, dan mereka membandingkan mujizat yang mereka harapkan ini dengan mujizat yang pernah mereka lihat. Banyak orang berbuat seperti begitu. Iman mereka didasarkan pada kesaksian-kesaksian orang lain atau pada mujizat yang dahulu mereka sendiri alami. Orang sering berkata, saya percaya bahwa Allah mau menyembuhkan penyakit saya, oleh karena ia telah menyembuhkan saya dari penyakit lain, dari dulu yang ini. Dan tidak perlu dibanding-bandingkan iman itu. Kalau sekarang Anda perlu, Anda tetap percaya. Yang dulu pun sudah lewat, yang sekarang pun tetap sama. Tuhan tidak perlu dibanding-bandingkan dengan yang dulu. Tetap Tuhan yang dulu, sekarang, selama tetap sama. Kuasanya tetap sama. Dia tetap bisa melakukan kesembuhan. Dia tetap bisa menolong kita. Tidak perlu banding-bandingkan dengan masa yang lalu. Jadi mari kita mempercayai, kita harus memiliki iman yang segar, yang selalu positif. Hari ini, bukan nanti. Oh dulu dia pernah, sekarang gimana ya, apakah masih? Nah saudara, kita harus kita memerlukan iman yang segar. Iman yang segar untuk tiap mujizat. Kita hanya perlu firman Allah yang segar, firman Allah yang membangkitkan dan mengucapkan hal yang ini sampai kita mengalami di dalam roh kita. Jadi kita perlu mencari perjanjian Tuhan yang sesuai dengan mujizat yang Anda perlukan. Anda perlu mematuhi syarat-syarat secara segar. Jadi iman kita harus iman yang segar. Kemarin itu tidak akan berguna untuk mujizat hari ini. Kalau kita pikir ya kemarin udah pasti samalah Tuhan bisa. Enggak saudara, kita harus segar terus, harus bangkit dan terus menyegarkan iman kita dengan firman Tuhan. Nah sekarang yang ketujuh, iman yang membatasi. Ini adalah iman yang tidak aktif. Kita tahu di sini, kalau kita melihat pada akhir perjalanannya, Yesus berdiri dengan sikap tenang, namun siap untuk terjadi mujizat itu. Di hadapan terdapat kuburan dan sebuah batu besar menutupi pintu kubur itu. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Demikian pernyataan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Inilah saatnya untuk kemuliaan Allah. Ia memberi perintah, angkat batu itu. Allah akan membangkitkan Lazarus dari kematian, tetapi kita harus menyingkirkan batu penutup kuburannya. Kita harus berbuat apa yang dapat kita perbuat. Jadi jangan bengong saja, malas saja. Ya, kita melakukan hal yang mudah. Ya, dan Allah melakukan hal yang mustahil. Kita hal yang mudah depan kita, angkat batu itu. Ayo ajak angkat batu itu. Dan yang membangkitkan adalah Tuhan.
yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Nah, saya selalu doanya begitu. Tuhan, aku berdoa apa yang bisa aku kerjakan, tapi hal mujizat Tuhan yang kerjakan bagi saya. Maka Yesus bertindak, Tuhan melakukan mujizat itu. Dia bertindak sesuai imannya untuk sebuah mujizat. Tiba-tiba dengan secepat, kilat Marta mengangkat tangannya. Itulah tangan ketidakpercayaan yang melawan usaha untuk mengangkat batu penutup kuburan itu. Marta bilang, jangan, itu sudah berbau. Ia mengatakan keberatan, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus sedang mengaktifkan imannya. Iman Marta ternyata tidak aktif. Kita harus mengaktifkan iman kita. Jadi iman yang tidak aktif itu, jadi ada ketujuh iman yang membatasi mujizat Tuhan terjadi. Terakhir ini adalah iman yang tidak aktif. Marta ternyata imannya tidak aktif. Ia memiliki iman yang memakai persyaratan itu. Satu, iman umum, iman yang akan waktu yang salah, dan ia terguncang. Dia terguncang di muka suatu tantangan untuk melakukan suatu tindakan. Ia tidak percaya bahwa saudara laki-lakinya itu akan bangkit dari kematian pada hari itu juga. Ia telah berkata banyak tentang iman yang tidak bisa melakukan mujizat itu. Ia telah bermulut besar bahwa ia percaya segala hal dapat terjadi, tetapi dia cuma hafal ayat aja. Segala bisa Tuhan, apa yang Tuhan mau bisa terjadi. Tapi waktu Tuhan menyuruh untuk dia membuka, dia bilang sudah berbau. Jadi imannya tidak aktif lagi. Dan banyak orang imannya sekarang ini sudah tidak aktif, memakai hal-hal masa lalu, sehingga banyak yang tidak bisa melihat imannya lagi bekerja. Namun kini ia sendiri menyatakan keberatan untuk menyingkirkan batu penutup kuburan itu, karena sebenarnya ia tidak percaya akan terjadinya suatu mujizat. Nah, saudara, ini ujian terakhir dari iman kita. Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 26. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka iman itu kalau tidak berbuat, tidak menyingkirkan, tidak nurut apa yang Tuhan katakan. Selalu saya mengajarkan, kalau Tuhan bilang iya, bisa, jangan kau bilang tidak bisa. Jangan kiranya kita kehilangan mujizat hanya karena kita gagal mengambil langkah terakhir yang positif dari suatu iman yang aktif. Marilah kita menyingkirkan batu penghalang dan penutup kuburan itu. Marilah kita membersihkan jalan untuk Allah bekerja. Hendaklah kita bersiap sedia untuk suatu mujizat yang kita butuhkan. Yesus memandang Marta dengan suatu seruan terakhir untuk memohon kerjasamanya dalam iman. Katanya, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Yesus minta supaya dia bekerja dengan kerjasama dengan Tuhan untuk iman ini Bukankah sudah kukatakan kepadamu, Yesus katakan jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan mengajak dia bekerja sama. Ayo bangkitkan imanmu. Kan aku sudah bilang kalau kau percaya, kau lihat kemuliaan. Ayo, jangan ada yang tidak percaya di sini. Nah, saudara, melihat apa adalah melihat mujizat itu adalah karena kita percaya. Itulah cara duniawi. Kalau kita melihat adalah hanya sekedar saja, maka kita harus percaya. Itulah cara kita, tetapi cara Allah adalah sebaliknya. Kita percaya, kita pasti melihat. Cara Tuhan, percaya, kita pasti melihat. Kini pelajaran ini sudah selesai, saudara. Jadi tiap rintangan kita harus disingkirkan. Iman yang sempurna dari Yesus telah mengalahkan ketakutan, kebingungan, kekurangan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Pada akhir perjalanan ini, ia berdiri seorang diri. Sekarang batu penutup kuburan itu sudah disingkirkan.
dan semua sudah siap untuk melihat sebuah mujizat iman Yesus yang berhasil. Jadi saudara, ya, tidak ada keraguan kalau kita percaya pada Tuhan tanpa ragu. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan atau kebimbangan. Hanya terdapat iman yang sempurna, kepercayaan yang sempurna kepada Bapa kita di surga. Yesus mengangkat matanya ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, bacalah doa itu berulang-ulang kali. Kita harus baca doa Tuhan Yesus itu kepada Bapaknya, ya, bukan hanya doa Bapa kami saja, ya. Lihat ketenangan iman yang sempurna, keyakinan dari suatu kepercayaan yang sempurna akan kehendak kuasa Allah. Kemudian dia menghadap lubang itu, ya, menghadap lubang yang ternganga dari kuburan itu, di mana maut mengekak yang sedang dia mengikat Lazarus, ya. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, Lazarus, marilah keluar. Kepada Bapaknya Yesus berkata dengan suatu suara yang tenang penuh kepercayaan. Tetapi kepada musuh ia berseru dengan suara yang penuh wibawa. Kematian adalah musuh. Demikian juga dosa, penyakit, dan siksaan, tekanan, stres itu musuh, saudara, ya. Iya, di belakang semua itu terdapat iblis. Yaitu semua itu iblis mau melakukan. Karena iblis yang tidak taat pada kehendak Tuhan. Jadi kehendak setan itu selalu ingin membuat kita stres, tertekan, tidak percaya, bahkan kematian iman kita. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Dia melepaskan ikatan-ikatan dari kuasa kematian dan kuasa stres, dan menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda sedang diikat oleh pekerjaan-pekerjaan iblis semacam itu, maka jelaslah Anda memerlukan sebuah mujizat kelepasan. Anda memerlukan iman yang sepenuhnya kepada Bapa dan wibawa yang lengkap untuk mengusir iblis dengan kuasanya. Kristus telah memberikan wibawa itu kepada Anda dan saya. Ia telah memberi namanya kepada Anda. Ia telah mengalahkan setan dan bala tentara iblis, dan telah menyerahkan wibawa otoritas itu kepada Anda atas semua pekerjaan setan itu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. Itu Lukas 10, ya, Lukas 10 ayat 19. Menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu atau menyakiti kamu, membuat kamu gagal, atau membuat Anda menjadi orang yang dipermalukan. Ingat, Tuhan tidak merencanakan itu pada kita. Jadi saudara, pandang kepada Bapa dan berkata-katalah kepada Tuhan dengan tenang, dengan penuh keyakinan dan iman yang sempurna. Ia mendengar doa kita. Kalau Anda meminta sesuatu sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan janjinya, Tuhan akan senantiasa mendengarkan kita. Kemudian hadapilah musuh, pandanglah kuburan yang terbuka, di mana dosa sedang mengikat, penyakit dan kekalahan. Berkatalah dengan suara yang kuat penuh wibawa, dan berilah perintah. Musuh harus menyerah kalah. Karena itu dikatakan Yakobus 4 ayat 7, ya. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Lawan iblis, iblis akan lari daripadamu. Lazarus keluar dari kuburan.
ia berjalan dengan dengan agak sukar tentunya ya, karena masih ada tali-tali, karena tubuhnya masih dibalut oleh kain kafan. Namun satu hal yang telah terjadi, ia hidup. Satu hal yang terjadi bahwa dia hidup, dia berdiri, dia bangkit. Kemudian teman-temannya bantu melepaskan ikatan, lalu ia berjalan dengan bebas. Tentu ada bantuan teman-teman, kita semua saling membantu melepaskan ikatan-ikatan ya. Inilah sebuah mujizat dari iman yang berhasil. Dan Lazarus adalah kita pun seperti ini, kita memerlukan mujizat Tuhan. Ya, kita mau keluar dari kuburan keputusasaan, kuburan stres, kuburan kekalahan, kuburan penyakit. Kita harus keluar, dan kita lihat mujizat akan terjadi di dalam hidup kita, karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan kita yang mengalami masa sukar di masa ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Baik Anda yang sakit, baik Anda yang mengalami kekurangan, baik Anda yang mengalami tidak punya pekerjaan, baik Anda yang mengalami stres ataupun hal-hal kecewa, ingat Tuhan mau membuat mujizat dan Dia mau menyatakan kemuliaannya. Tadi katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Cuma satu, bukankah Tuhan katakan kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Percayalah bahwa ketujuh hal penghambat mujizat ini Anda sudah dicatat tadi dan sudah ditulis ya. Jadi bagian pelajaran ini adalah menembus segala rintangan menuju terjadinya sebuah mujizat. Jadi sekali lagi, yang pertama, penghalang itu, rintangan itu yang dihadapi Yesus, sehingga Yesus harus mengalahkan rintangan itu. Satu apa? Takut. Yang kedua adalah kebingungan. Ya, bingung. Ini nggak ngerti nih gimana ya. Yang ketiga adalah iman yang harus pakai syarat. Iman dia harus begini, harus begitu, harus begini. Nah, harus ada batas-batasnya. Ini penghalang-penghalang terjadi mujizat yang dahsyat. Terus keempat adalah iman yang umum. Jangan pakai iman yang umum. Oh, mestinya begini, yang gua tahu begini. Nah, saudara ya, masa lalunya begini. Nah, sekarang yang kelima adalah iman akan waktu yang salah. Jangan yang selalu ngomong yang tentang yang lalu, atau nanti Tuhan datang itu baru terjadi. Nah, itu banyak Kristen yang tidak percaya Roh Kudus, yang tidak punya karunia buah-buah roh atau karunia Roh Kudus. Memang mereka banyak berkata, oh itu nanti, kita nanti Tuhan datang. Nah, kita lihat yang keenam adalah iman. Ini penghalang-penghalang melihat mujizat adalah iman yang memakai perbandingan. Oh, dibanding-bandingkan, dulu begini, ini begini. Nah, saudara, yang ketujuh, iman yang tidak aktif. Jadi ketujuh penghalang ini Anda catat dan Anda renungkan. Maka kita percaya bahwa kita perlu iman yang aktif, yang segar. Dan kita akan melihat bahwa Lazarus dibangkitkan, kubur terbuka. Tuhan cuma minta kalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengungkan ini, doa Tuhan Yesus pun harus kau dengungkan juga, dan kau akan lihat mujizat Tuhan. Kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, Tuhan katakan kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kadang saya ngomong, gamblang aja, saudara. Saya bilang suami, mau mobil atau mau bangun, bukti doa. Dan mobil adalah iman sekarang. Bukti doa kan harus dikerjakan, harus dibuat, seperti bata harus dibuat bekerja sama. Suami bilang, nanti deh, ini artinya
Artinya imannya, kita nggak punya duit, kita harus bayar utang di bank, kita nggak punya apa-apa, kita juga udah bagaimana, nggak bisa. Itu iman yang membatasi. Tapi saya punya iman yang aktif. Saya punya iman yang percaya akan mujizat. Ini mujizat terjadi. Bunyi lagi ini, saudara. Dari tadi nggak bunyi, jadi saya pakai suara saya, saudara ya. Jadi saya suara harus dikerasin, tapi ini mujizat tadi terjadi. Saya bingung kenapa dari tadi enggak ya. Apa mesti jelaskan dengan khotbah mujizat dan 7 penghalang ini, saudara. Iya, puji Tuhan. Kalau kita percaya, mujizat pasti terjadi. Hari ini kita mendapatkan pelajaran ini, dan pasti Anda praktekkan dalam kehidupan Anda. Iman kita harus selalu yang segar, bukan nanti besok, nanti yang kemarin. Hari ini juga Tuhan menyembuhkanmu. Hari ini juga Tuhan menguatkanmu. Hari ini juga Tuhan mau buka yang bisa kau kerjakan. Batu-batu di kuburanmu, batu-batu kuburan itu angkat saja. Tuhan hanya berkata, mari keluar, bangkit. Puji Tuhan. Dan ada yang harus kita kerjakan, membantu teman-teman kita membuka tali-tali. Dan kita lihat Lazarus berjalan dengan bebas. Bangkit dari kematian. Hari-hari ini banyak yang mengalami ketakutan, kebingungan, kecemasan, bahkan hal-hal yang iman mereka tidak aktif lagi. Mari kita terus berdoa, Tuhan memberkati